Pythia adalah nama yang diberikan kepada pendeta perempuan di kuil Apollo di Delphi. Ia secara khusus menjabat sebagai peramal utama Yunani kuno dan biasanya dikenal sebagai Oracle of Delphi. Sebagai perantara dewa Apollo, Pythia memainkan peran sentral dalam agama, politik, dan budaya Yunani. Delphi adalah tempat Pythia memberikan ramalannya, terletak di kaki gunung Parnassus di Yunani Tengah. Menurut mitos, situs ini ditandai oleh Zeus sebagai pusat dunia, atau Omphalos. Konon Apollo mengalahkan ular besar bernama Piton yang sebelumnya menjaga tempat itu, dan kemudian mendirikan kuilnya di sana. Nama Pythia diambil dari nama ular itu, Piton, untuk menghormati kemenangan Apollo. Pythia adalah perantara langsung antara Apollo dan manusia. Dia dipercaya memiliki kemampuan untuk menyalurkan kehendak dewa ke dalam dunia fana. Ramalannya sering diminta oleh raja, pemimpin militer, dan tokoh penting lainnya sebelum membuat keputusan besar, seperti memulai perang atau mendirikan koloni baru. Oleh karena itu, Pythia tidak hanya memiliki pengaruh religius, tetapi juga pengaruh politik yang signifikan. Di masa lalu, Pythia adalah seorang gadis muda yang masih perawan. Tetapi setelah Echekrates dari Tesali menculik dan memperkosa Pythia yang muda dan cantik, pada akhir abad ketiga sebelum Masehi, seorang wanita yang berusia lebih dari 50 tahun dipilih, yang berpakaian dan mengenakan perhiasan menyerupai seorang gadis perawan muda. Menurut tradisi, Pemonoe, seorang penyair Yunani, adalah Pythia pertama. Meskipun sedikit yang diketahui tentang bagaimana pendeta wanita dipilih, Pythia mungkin dipilih saat kematian pendahulunya di antara serikat pendeta wanita kuil. Semua wanita ini adalah penduduk asli Delphi yang diharuskan menjalani hidup yang tenang dan berkarakter baik. Meskipun beberapa telah menikah, tapi setelah memangku peran mereka sebagai Pythia, para pendeta wanita tersebut menghentikan semua tanggung jawab keluarga, hubungan perkawinan, dan identitas individu. Pada masa kejayaan peramal, Pythia mungkin adalah seorang wanita yang dipilih dari keluarga berpengaruh, yang terdidik dalam geografi, politik, sejarah, filsafat, dan seni. Namun pada periode selanjutnya, wanita petani yang tidak berpendidikan dipilih untuk perang tersebut, yang mungkin menjelaskan mengapa ramalan puitis pada periode awal kemudian hanya dibuat dalam bentuk prosa. Ritual untuk memberikan ramalan dilakukan pada hari ke-7 setiap bulan, yang dianggap sebagai hari kelahiran Apollo, kecuali selama musim dingin, ketika Apollo diyakini pergi ke Hyperborea, sebuah negeri mitos di utara. Sebelum memberikan ramalan, Pythia akan memurnikan dirinya dengan mandi di air suci dari mata air Kastalian yang terletak di dekat kuil. Ia kemudian akan memasuki Aditon, sebuah ruangan suci di dalam kuil, dan duduk di atas kursi tripod suci. Di sini, Pythia akan mengunyah daun salam atau laurel, tanaman suci yang dikaitkan dengan Apollo, dan menghirup asap atau uap yang naik dari celah di tanah. Beberapa sumber kuno menyebutkan bahwa uap ini berasal dari celah geotermal dan mengandung zat-zat yang memicu keadaan trans atau ekstasi. Dalam keadaan ini, Pythia diyakini dapat mendengar suara Apollo dan menyampaikan
memberikan ramalan yang kemudian ditafsirkan oleh para pendeta kuil. Ramalannya seringkali ambigu atau bersifat ganda, yang memberikan fleksibilitas dalam penafsiran. Sebagai contoh, ketika Raja Croesus dari Lydia bertanya, apakah ia harus menyerang Persia? Pythia menjawab bahwa jika ia menyerang, ia akan menghancurkan kerajaan yang besar. Croesus menafsirkan ini sebagai tanda kemenangan, tetapi ternyata kerajaannya sendiri yang hancur. Ambiguitas seperti ini memberi Pythia reputasi sebagai peramal yang tak terbantahkan, karena ramalannya selalu benar dalam beberapa cara. Pythia dan kuil Delphi adalah pusat spiritual dari Yunani kuno, dan pengaruh mereka meluas jauh melampaui batas-batas agama. Sebagai suara Apollo, Pythia dianggap sebagai salah satu otoritas tertinggi dalam masyarakat Yunani. Raja, pemimpin militer, dan bahkan seluruh negara kota sering mencari bimbingannya dalam menghadapi keputusan sulit atau masa depan yang tidak pasti. Ramalan Pythia berperan dalam banyak peristiwa penting dalam sejarah Yunani. Misalnya, sebelum Perang Troya, pemimpin Yunani dikatakan telah meminta nasihat dari Pythia. Begitu juga pendirian koloni-koloni baru di seluruh Mediterania sering dilakukan setelah menerima bimbingan dari Pythia. Peran ini memberikan Pythia kekuasaan yang luar biasa dalam urusan politik Yunani, meskipun ia sendiri tidak terlibat langsung dalam politik atau pemerintahan. Selain itu, kuil Delphi menjadi tempat di mana berbagai negara kota Yunani datang bersama dalam kedamaian untuk mendiskusikan masalah-masalah bersama, memperkuat persatuan Yunani melalui ikatan keagamaan dan budaya. Pythia dan kuil Delphi, oleh karena itu, juga berfungsi sebagai alat diplomasi antar negara kota. Peran Pythia sebagai peramal berakhir ketika agama Kristen mulai menyebar di Kekaisaran Romawi dan paganisme mulai memudar. Kaisar Theodosius I yang memerintah pada abad ke-4 Masehi secara resmi melarang praktik-praktik pagan, termasuk ramalan di Delphi, sebagai bagian dari usahanya untuk mempromosikan agama Kristen sebagai agama resmi kekaisaran. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.